Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Apa kabarnya nih? Nah, ibu doakan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Pertama sekali ibu ucapkan selamat bergabung kepada anak-anak ibu seluruhnya sebagai bagian dari keluarga SMPN 28 Bintang, yaitu sebagai peserta didik di tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada kesempatan pagi ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada dari beberapa siswa yang belum kenal dengan Ibu. Nah, nama Ibu itu Ibu Irma Suryani SPD, biasa dipanggil dengan Ibu Irma. Di SMPN 28 Bintan ini Ibu mengajar mata pelajaran IPA kelas 8 dan 9. Selain mengajar, Ibu diberi kepercayaan untuk menjadi kepala urusan bidang kurikulum. Nah, pada pagi ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS yang berkaitan dengan kurikulum kita dan juga berkaitan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh kita selama masa pandemik ini. Nah ya, kita mulai materi kita tentang kurikulum dan PJJ. Bisa anak-anak ibu lihat tampilan di depan layar, itu ada foto dari gerbang selamat datang di SMPN 28 Bintan, dan juga ada foto dari lapangan utama di SMPN 28 Bintan. Lapangan utama ini biasa dipakai untuk kegiatan upacara bendera, kegiatan olahraga. Nah, foto-foto ini Ibu tampilkan gunanya kalau seandainya ada dari beberapa siswa yang belum pernah sampai nih di sekolah di SMPN 28 Bintan ini. Kemudian struktur kurikulum tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini dikelompokkan ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok A itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam satu minggu itu diajarkan 3 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Yang kedua ada mata pelajaran PKN. Dalam satu minggu itu diajarkan 3 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Kemudian yang ketiga ada bahasa Indonesia. Dalam setiap minggunya itu diajarkan 6 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Yang keempat ada mata pelajaran matematika. Itu diajarkan 5 jam pelajaran setiap minggunya untuk kelas 7, 8 dan 9. Yang kelima ada mata pelajaran IPA terpadu. Itu setiap minggunya diajarkan 5 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Yang keenam ada mata pelajaran IPS terpadu. Itu dalam setiap minggunya diajarkan 4 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Yang ketujuh ada mata pelajaran bahasa Inggris. Setiap minggunya diajarkan 4 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Yang kedua kelompok B. Nah, kelompok B itu terdiri dari pertama mata pelajaran seni budaya. Setiap minggunya diajarkan 3 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Kedua ada mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, PJOK ya. Setiap minggunya diajarkan 3 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Yang ketiga ada mata pelajaran prakarya. Ini diajarkan 2 jam pelajaran untuk kelas 7, 8 dan 9. Nah, kelompok yang ketiga itu bagian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini dibagi atas 2 ya. Ada ekstrakurikuler wajib, itu pramuka. Ini setiap siswa wajib mengikutinya. Yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Pilihan ini bisa dipilih di bagian mana kita peminatannya. Itu ada olimpiade IPA, olimpiade IPS, olimpiade matematika, olimpiade bahasa Inggris, badminton, seni tari, volleyball, dan seni baca Al-Quran. Selanjutnya akan Ibu tampilkan nama guru-guru dan mata pelajaran yang
diajarkan di sekolah ini SMP 8 Bintan. Yang pertama ada Bapak Samsul Abidin SPD, itu sebagai kepala sekolah. Yang ke Bapak Saryadi ini jabatannya sebagai wakil kepala sekolah dan juga mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dan kelas 9. Yang ketiga ada Bapak Muhlisin SPD. Bapak Muhlisin SPD ini jabatannya sebagai kepala urusan kesiswaan, wali kelas 9A, dan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dan 9. Yang keempat ada Ibu sendiri, itu Ibu Irma Suryani SPD. Jabatan Ibu sebagai kepala urusan kurikulum, kepala laboratorium, wali kelas 8A, dan Ibu mengajarkan mata pelajaran IPA kelas 8 dan 9. Yang kelima ada Bapak Iskandar SPD, kepala perpustakaan, itu jabatan Bapak ini, kemudian wali kelas 9B dan mengajarkan mata pelajaran IPS kelas 8 dan 9. Yang keenam ada Ibu Dianita Oktaviani SPD. Jabatan Ibu ini sebagai kepala urusan prasarana, wali kelas 8B, bendahara Bosnas, dan mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Yang ketujuh ada Bapak Andre SPD. Beliau sebagai wali kelas 7A dan mengajarkan mata pelajaran PKN kelas 7, 8, dan 9. Yang ke-8 ada Ibu Sinta Novianti SPD. Di sini Ibu Sinta Novianti ini jabatannya sebagai wali kelas 7B, mengajarkan mata pelajaran seni budaya kelas 8 dan prakarya kelas 7, 8, dan 9. Yang ke-9 ada Ibu Listiawati SPD. Ibu ini mengajarkan mata pelajaran IPA kelas 7 dan juga seni budaya kelas 9. Yang ke-10 ada Ibu Sarimah SEI. Ibu ini mengajar IPS kelas 7 dan bimbingan konseling kelas 9. 11 ada Ibu Rafika Nuri SPDI. Di sini Ibu ini mengajarkan pendidikan agama Islam kelas 7 dan bimbingan konseling kelas 7 dan 8. Yang ke-12 ada Ibu Depik Larasati SPD. Ibu ini mengajarkan mata pelajaran matematika kelas 7 dan kelas 9. Yang ke-13 ada Ibu Eka Rahmawati SPD. Ibu ini mengajarkan matematika kelas 8. Yang ke-14 ada Ibu Mardiani SPD. Ibu ini mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dan juga PJOK kelas 9. Yang kelima ada Bu Hermin Nurnaningsi SPD, mengajarkan mata pelajaran PJOK kelas 7. Yang terakhir ada Ibu Lucy Oktaviani SPD. Ibu ini mengajarkan seni budaya kelas 7 dan PJOK kelas 8. Nah, di sini kemudian ada agenda penting semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, pada tanggal 13 sampai 15 Juli 2020 itu kegiatan sosialisasi pembelajaran di rumah atau BDR dengan wali kelas, katakan wali murid kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pada tanggal 16 sampai 18 Juli 2020 itu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tanggal 20 Juli 2020 itu mulai belajar efektif dengan PJJ, BDR. Nanti jadwalnya akan menyusul ya. Tanggal 14 sampai 19 September 2020 itu perkiraan penilaian tengah semester atau PTS ganjil. Tanggal 7 sampai 12 Desember 2020 perkiraan penilaian akhir semester ganjil. Tanggal 18 Desember 2020 itu pembagian rapor semester ganjil, dan tanggal 21 Desember sampai 10 Januari 2021 itu libur semester ganjil. Nah,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Pembelajaran di SMPN 28 Bintan ini dilakukan dengan sistem semi daring. Jadi ada mungkin yang dalam jaringan, ada juga yang di luar jaringan, itu semi daring namanya ya. Dimulai secara efektif pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Nah, media PJJ disampaikan Bapak Ibu guru akan menggunakan berbagai macam bentuk atau sarana seperti PowerPoint, bisa video, Microsoft Form, Microsoft Class, Facebook sekolah, YouTube, dan lain-lain. Selama PJJ ini, masing-masing guru akan menentukan sendiri materi dan tugasnya dan akan diinfokan ke WA grup kelas masing-masing. Materi juga akan diberikan kepada orang tua. Nah, dan tentunya dalam PJJ ini media yang digunakan Bapak Ibu guru ini sudah jelas pasti itu variatif dan tidak monoton ya. Kemudian selama PJJ jadwal pelajaran akan dikirim oleh wali kelas ke masing-masing grup WA grupnya ya. Kemudian selama PJJ tugas kapan dikumpulnya itu tergantung kepada guru masing-masing kapan mau dikumpulkan. Dan kemudian selama PJJ anak-anak jangan sampai bangunnya terlambat dan jangan melakukan aktivitas lain. Diharapkan mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan kemudian sekolah ada YouTube channelnya ya. Nah, bisa dilihat mengenai kegiatan sekolah. Nah, itu bisa menghubungi Bu Dianita Oktaviani. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan setiap hari, bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Wali kelas masing-masing itu melalui WA grup kelas masing-masing. Nah, terima kasih kepada anak ibu seluruhnya yang sudah mengikuti kegiatan MPLS ini. Selamat berproses MPLS ya. Kemudian kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa secara langsung dalam pembelajaran di kelas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.